Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakit. Oh, dakcan nih. Ini salam nih kata mak saya. Kalau tidak jawab salam pekat telinga. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antik marun luar biasa. Ini kok sempat mak saya tahu ni bangga dia ni berlinang air mata dia ni. Gila nampil di depan orang ramai. Ini lebih nih ada 60 plus juta orang nih. Wala. Iya, ini palinglah ni tak nyampe 1000. Sisaan tu hujan panas semua. Ada jadi, adik mana jadi tadi? Tak ada hilang. Alhamdulillah saya sangat bangga sekali ya. Malam hari ini diundang sebagai binatang tamu luar biasa. Saya sangat bangga karena jarang saya diginikan gitu kan. Luar biasa. Saya sangat suka itu. Dan sebelumnya saya perkenalkan diri dulu Bu ya. Mak-mak, izin bapak-bapak, abang-abang. Perkenalkan nama saya Kamil Onte. Nah, jangan salah baca, Kamil Onte ya, bukan kami lonte. Bukan ya, Kamil Onte demi Allah bukan. Ya, jadi bacanya Kamil, bukan kami. Ibu ni bekas apa? Jadi nama saya Kamil Onte. Tapi kalau di sosial media, di YouTube tuh, saya dikenal dengan nama Sukep. Nah, terkadang orang tuh lebih kenal nama Sukep daripada Kamil Onte. Kenapa? Saya pun bingung gitu kan. Mungkin karena karakter Sukep yang saya bangun itu berhasil gitu mencuri perhatian. Tapi ada gak kadang sakit hati saya? Sakit hati apa? Kadang nama Sukep itu diplesetkan budak-budak kecil Pontianak sana. Bang Sukep, iya suka bokep. Kayak gitu Bu, sakit hati saya. Ada gak bapak-bapak pernah manggil saya? Kep, nggak apa-apa dah. Suka ngintip. Alah, saya bilang. Bingung saya gitu kan. Nah, saya nih asli bagian kalau dulu Pontianak, sekarang Kuburaya. Saya dekat Supadio rumah saya. Kalau nama tenar di Spanyol tempat saya terkenal, nama aslinya itu Briquet Village. Tahu? Ya betul, Kampung Akang. Saya asli Kampung Akang. Banyak orang bilang orang Kampung Akang itu hitam-hitam. Padahal memang. Tapi tidak apa-apa Bu, kata mak saya, kehitaman itu relatif. Kalau keputihan itu penyakit, gatal. Jadi ibu mau kehitaman ke mau keputihan? Mau kehitaman atau mau keputihan? Ada dua-dua. Beli susu 16 kotak, busuk hati kita. Nanam bunga di dalam pot. Kamil Onte memang suka merampot. Antik marun. Itu. Jadi saya itu resah. Dulu sebelum saya dikenal orang masyarakat ramai Pontianak tuh, saya sering olok-olok kawan saya. Karena banyak orang bilang orang Kampung Akang tuh lagak-lagak. Awalnya saya tidak terima itu. Ternyata memang betul. Orang kampung saya, orang Kampung Akang tuh, kalau pergi ke Jakarta, begitu balik ke Pontianak, mulai nak lagak ngomong bahasa Jakarta. Gila, kue ini enak banget, tapi sayang begitu digigit keras keru. Nggak nyambung gitu Bang. Itu kalau dari Jakarta. Lain lagi kalau kawan saya dari Bandung, mulai nak jawab bahasa Sunda. Ele ayat naon atu akang, itu kerupuknya buruan dimakan atu, entar kelamaan bisa demun. Pala bapak lo kataku. Mana pula ada demun bahasa Jawa gitu, bahasa Sunda tak ada. Betul tak Bu? Jadi orang tuh slow ya, betul tak? Tepuk tangan untuk kita semua. Terus gini Bu, saya pengen berbagi cerita. Lelaki, saya pernah baca berita, saya sempat tersinggung gitu. Karena saya bupati, Bujang Palak 3. Jadi ada artikel yang menyatakan bahwa lelaki di atas umur 30 pasti mengalami yang namanya rambut rontok. Di atas 30 ke atas tuh. Benar. Awalnya saya baca berita itu kecewa gitu kan. Serius. Tapi begitu saya lihat artinya, ada maknanya. Ternyata kalau laki-laki yang sulah di depan, itu artinya orangnya itu berpikir. Benar. Banyak pikiran kata orang. Betul lah. Tapi ada gak laki-laki yang sulahnya di sini di tengah-tengah? Nah, itu artinya orangnya itu cerdas. Benar. Tapi ada gak yang dua-dua sulah? Depan sulah, tengah sulah. Kayak bapak saya. Nah, itu artinya dia berpikir bahwa dia itu cerdas. Itu.
Terus gini Bu, saya dulu penasaran gitu. Waktu saya SMA dulu, zaman tahun 2004 kalau tidak salah. Tahun 2004 dulu, yang punya HP itu udah kategori orang mewah, orang-orang kaya gitu. Nah saya tenginding lah gitu. Awak tengok orang tadak, OTG, orang tadak gak? Nah, saya tenginding lah kan kawan saya. Cewek-cewek itu paling lagak zaman saya sekolah dulu. Dia kalau ke kantin, ke WC, mulai nak lagak, ditenteng HP. Padahal bisa bah dia naruh HP itu di kocek depan ni, betul kan? Saya cari tahu ngapa cewek-cewek ni kalau punya HP tu tak mau nyimpan HP di kocek depan. Setelah saya tahu alasannya, rupanya cewek-cewek tak mau naruh HP di kocek depan, dia tak bisa dapat sinyal. Kerana sinyal di gunung tu susah. Dia lebih suka naruh HP di kocek depan. Alasannya dekat tower. Apalagi kalau pagi-pagi, tower hidup. Tanya anak lelaki itu. Betul tak? Itu terapi itu agak bangun tidur. Betul tak Bu? Tepuk tangan untuk kita semua. Faham dah semua, alhamdulillah. Saya kira stand up comedy tak ada yang tahu gitu. Ternyata masyarakat Karimata Desa Padang ni pintar-pintar dia. Tepuk tangan untuk kita semua. Oh, siapa hubungi saya tadi? Oh, dia. Nah, terus gini Bu. Saya pernah membuat lagu. Lagunya judulnya Anak Dara Tua. Tahu tak? Macam mana lagu? Bagaimana anak bujang datang nak meminang, dia punya mulut besar macam tongkang. Wala. Itu pengalaman pribadi saya Bu. Jadi di gang tu memang ada anak dara. Umur 40. Kok dengar orang comamai mulut. Gitu. Nah, itu pun saya dapat inspirasi karena lagu-lagu zaman sekarang untuk anak-anak itu tidak baik didengarkan. Prihatin saya Bu. Benar, di Pontianak tu lagu anak-anak mulai hilang. Mereka kalau di Pontianak budak-budak kecil sana tu, dia kalau disuruh mak beli sambal belacan, mulai dari rumah ke toko tu mulai nyanyi. Cinta satu malam, oh indahnya cinta dua malam. Kayak gitu budak-budak kecil. Sedih saya. Saya kalau diizinkan untuk buat lagu, saya akan buat lagu khusus untuk anak-anak. Contohnya kayak gini. Mama bolo-bolo, oh indahnya papa bolo-bolo. Mama pun melayang, lihat bolo-bolo. Aku menjadi senang selama-lamanya. Kayak gitu Bu, betul tak? Kalau budak kecil tak suka, kita buatkan lagi yang baru. Pelangi, 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 teretet. Pelangi, 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 teretet. Merah, kuning, hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan pelangi, ciptaan Tuhan. Betul tak Bu? Bagus kayak gitu kan? Kalau memang tak suka kita kecil, kita buatkan lagi yang baru. Ngapa Bu bayar kencing? Ngapa Bu kencing kat situ? belum habis. Nak kencing berapa? Dia pula habis gitu. Takkan mungkin lah saya nak nadah. Tapi Bu dulu serius. Dulu terkenal nama klinik Tongfang di Pontianak. Itu pengobatan alternatif atau terapi gitu. Nah, saya dulu tak percaya dengan klinik Tongfang tu. Tapi alhamdulillah, saya mulai percaya ketika mak muda saya, dia sakit kencing batu. Begitu ke klinik Tongfang, kena kencing pasir. Alhamdulillah, berkat dia kencing batu, kencing pasir, tinggal beli semen bangun rumah. Sedap klinik Tongfang, luar biasa. Makasih ya Allah. Jadi kalau ibu kencing batu, nanti ditadah Bu. Kalau tetangga kena kencing pasir, tadah gak? Tinggal beli semen, kayu, belian, beli ring. Ibu bangun asrama situ. Ibu gak tinggal seorang situ. Terus gini Bu, saya asli Kampung Arang dan saya bukan dari keluarga yang mampu. Dulu waktu zaman saya kecil-kecil gini, macam-macam sejari setapak itulah. Dulu memang kalau di Kampung Arang tu ada beberapa orang-orang yang kaya gitu. Waktu saya kecil memang agak susah gitu. Jadi kalau nengok kawan-kawan saya nengok dibelikan permainan mau bapak emak gitu kan, yang berlampu, yang bercahaya, yang bergerak-gerak, sukalah saya nengok kan. Saya tak pernah dibelikan mak bapak saya. Tak tahu ngapa. Saya fikir mak bapak saya ni pilih kasih, padahal dia memang orang tak mampu gitu kan. Tapi alhamdulillah,
Saya dididik oleh mak bapak saya. Ingat bu, budak-budak kecil di Pontianak dulu, sekarang dia punya HP ini bukan kebutuhan yang kayak orang gimana. Kalau yang punya HP kan orang kaya kan, tapi kalau Pontianak tuh udah kayak lumrah dah. Semua budak kecil punya HP. Makanya bangun tidur, apa yang kita cari? Kebiasaannya pasti cari HP, betul kan? Betul. Makanya saya kalau bangun tidur, alhamdulillah saya dididik mak saya. Kalau bangun tidur pasti cari mak saya. Benar, demi Allah saya. Kalau saya bangun tidur, misalnya bangun tidur kan, mak saya bilang, mana HP saya? Ya, gitu. Agak sopan gitu. Lebih ingat orang tua dulu, baru HP gitu kan. Nah, terus saya baru sadar ketika dah dewasa ternyata bekal ilmu tu luar biasa. Kalau dulu budak-budak kota dibelikan HP sama mainan. Kalau saya agak kecil dulu tak dibelikan apa-apa. Malah saya dia agak ditimang. Kalau saya nangis tu ditimang. Tangki pong pong. Kau tangki syok syok. Enang kasih sih. Enang untat tat. Kayak pantat tat kata. Kayak gitu saya ditimang. Sampai ngigau saya bu, asal saya tidur ngigau, asal saya hijau ngigau tu. Rupa kaki saya dijak bapak saya. Tapi saya bersyukur bu. Bersyukur ngapa? Karena orang tua saya dari kampung orang. Bayangkan kok sempat orang tua saya dari India. Mungkin cara nimang beda ke. Tangke pong kepong, tangke song kesong, nang kasih nang buntat, anak tayang gitu. Pasti kayak gitu. Mulailah berjoget bapak saya manjat pokok kelapa gitu kan. Mak saya nunggu, upah bikin kelepih bapak saya jatuh. Kira kelapa. Itu kalau dia dari India. Bayangkan kalau dia dari Cina sana bapak saya. Mungkin cara nimang beda gitu. Tangke pong, tangke song terang teng teng terang teng teng. Barongsai keluar dari bapak saya. Nah, malam hari ini